Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Santai. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kehidupan, kasih karunia-Nya, anugerah dan rahmat-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Allah sumber segala penghiburan. Dimanapun kita berada, adik-adik, kakak-kakak yang cantik, abang-abang, ibu-ibu, dimanapun berada, baik di udara, baik di tempat pekerjaan, di ladang, di lembah-lembah, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Jika kita boleh bernapas, semuanya oleh karena firman Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita di dalam Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini, kita anak-anak Tuhan haruslah semakin berjaga-jaga, semakin tekun mengerjakan keselamatan, tekun berjalan di dalam kebenaran, dan hidup takut akan Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kita biarlah memandang ke depan kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi iman kita, dan biarlah kita senantiasa hidup di dalam iman, hidup di dalam kebenaran, dikuduskan senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat mengamalkan kasih di dalam hidup ini kepada sesama kita, mengamalkan kasih sehingga kita menjauhkan segala kejahatan, hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan kecemaran yang oleh karena keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata yang senantiasa mengintai kita oleh yang dilakukan panah iblis, yaitu pemerintah, penghulu, penguasa-penguasa di udara yang senantiasa bekerja baik siang, baik malam. Saudara terkasih, oleh karena itu, biarlah kita menjadi anak-anak yang taat, yang senantiasa menjaga kehidupan kita, baik mata kita, hati kita, telinga kita, semua panca indera kita jaga agar terkoneksi oleh firman Tuhan, agar kita tidak jatuh di dalam berbagai-bagai panah api iblis yang ingin merebut kita, untuk kita jatuh di dalam berbagai-bagai dosa yang membawa kita tidur di dalam dosa, mabuk-mabuk oleh anggur keinginan dunia yang sangat membinasakan, yang membuat kita kehilangan bagian yang telah disediakan bagi kita, yaitu bagian yang tidak cemar, binasa, tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kita yang mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, yang dilindungi
oleh kuasa Allah, oleh karena iman kita, sampai pada akhir zaman, sampai pada Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri kepada kita. Saudara terkasih, jangan kita bergeser pada iman kita, pada Injil keselamatan, tetapi kita tetap teguh di dalam iman, teguh di dalam pengharapan, yaitu pengharapan untuk memperoleh kemuliaan, kehormatan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Roh Kudus hidup di dalam kita oleh firman-Nya yang memimpin kita, sehingga kala Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan dalam Yesus Kristus, dalam firman-Nya, kita juga akan menyatakan diri dan kita akan menerima kemuliaan, kehormatan yang semuanya itu dinanti-nantikan semua makhluk hidup yang sekarang ini mengalami kesakitan dalam kesengsaraan oleh karena berbagai-bagai kehidupan ini. Saudara terkasih, selama kita hidup di dunia, kita tidak terlepas dari segala pencobaan, keluh kesah, tangis, dan air mata. Tetapi semuanya itu, saudara terkasih, untuk mengerjakan iman kita, untuk memurnikan iman kita yang lebih berharga, jauh lebih berharga dari emas, perak yang fana, yang dimurnikan di dalam api, sehingga kita mempunyai iman yang lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari apapun, sebab kita akan memperoleh kehormatan, kemuliaan saat mana Yesus yang kita percayai, yang kita imani, menyatakan diri. Kelak di akhir zaman kita juga menyatakan diri bersama-sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai kepala, dan kitalah adalah tubuhnya, dan kitalah anak-anaknya. Baiklah saudara terkasih, saya akan membagi-bagikan firman pada pagi hari ini agar kita diberkati bersama-sama, sebab firman Tuhan inilah yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita yang telah matang. Inilah yang membuat kita menjadi mempelai wanita, yang membuat kita dewasa, yang membuat kita menjadi mengenal pribadi Allah, mengenal keselamatan, karena firman ini adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus, yaitu gambaran Allah itu sendiri, yaitu firman Tuhan adalah pribadi Yesus Kristus, adalah surat cinta Yesus Kristus Tuhan yang harus kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman, hidup berkarakter firman, hingga kita mengerti akan hukum-hukum kudus Tuhan, sehingga kita dapat mengamalkan kasih, mengamalkan kehendak Tuhan di dalam kita, sehingga kita bercahaya, cahaya kemuliaan Yesus Kristus. Sebab firman ini adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah itu sendiri. Sehingga saudara terkasih, kita harus membaca firman setiap hari, merenungkannya, sehingga kita hidup berkarakter firman. Sebab firman itu telah menjadi daging bagi kita, sehingga kita bercahaya. Dan biarlah kita hendaknya bersinar di hadapan orang, bercahaya di hadapan orang, sehingga orang dapat melihat perbuatan baik kita, sehingga nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di dalam kita. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus lebih-lebih lagi
kita harus lebih-lebih lagi, saudara terkasih, meneliti firman Tuhan, meneliti kebenaran keselamatan yang ada di dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan, juga meneliti, saudara terkasih, di dalam hidup kita, supaya saudara terkasih, sebab firman ini adalah rahasia Allah, hikmat yang tersembunyi, rahasia yang telah disediakan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Inilah hikmat, saudara terkasih, sebelum dunia dijadikan, hikmat dan rahasia ini sudah ada untuk dinyatakan bagi kemuliaan kita, anak-anak Tuhan. Inilah yang memberikan kita kemuliaan, kehormatan, jika kita menelitinya dengan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, mohon hikmat dari Tuhan. Sebab kita diselamatkan, saudara terkasih, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sebab itu, saudara terkasih, bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi semua oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara terkasih, kita harus bertekun di dalamnya, sehingga kemauan pekerjaan kita yang lakukan adalah Tuhan. Sebab itu firman Tuhan, Tuhanlah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan di dalam kita menurut kerelaannya, sehingga terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita adalah bencana tanah liat, saudara terkasih, yang ada, kita dibentuk oleh Tuhan. Dan bencana itu, saudara terkasih, berisi harta yang mahal, yaitu kasih karunia Tuhan. Jadi kita manusia debu tanah, bukan karena kekuatan kita, bukan gagah kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mampu melakukan apapun itu karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena itu, jangan kita mengandalkan kekuatan pikiran, mengandalkan apa yang ada di dalam kita, tapi kita mohon, saudara terkasih, kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita membaca firman ini dan meneliti, saudara terkasih, maka kita akan dilimpahkan bagi kita, diberikan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera bagi kita dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, biarlah kita senantiasa bertekun di dalam iman, baca firman dengan sungguh-sungguh, jauhi segala kejahatan yang membuat kita menjadi cemar, jauhkan dari kita pikiran-pikiran yang sia-sia, perkataan-perkataan yang jahat, tipu, muslihat. Tetapi biarlah kita, saudara terkasih, membuka hati sungguh-sungguh, buka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, dan biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus berkuasa menyembuhkan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, Roh Allah yang berfirman maka ada dan maka jadilah. Sebab itu Roh Kudus menyembuhkan kita. Roh itu memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban,
dan kesetiaan. Saudara terkasih, jadi kita harus bertekun di dalam firman dan Roh Kudus yang memimpin kita, sebab Roh Kudus memberikan kekuatan, kebangkitan, bukan roh ketakutan, tetapi kasih dan ketertiban. Saudara terkasih, Roh menyembuhkan kita, menghibur kita. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, damai sejahteranya yang berlimpah-limpah bagi kita yang mengasihinya, sehingga kita boleh hidup pada hari ini, boleh bernapas pada hari ini. Itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena kita ini mampu, tetapi semua oleh karena firman Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Tuhan mempunyai rencana bagi kita untuk kemuliaan-Nya. Sebab itu jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi biarlah pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada Allah Bapa, sehingga kita, saudara terkasih, bersukacita, beria-ria, sebab kita diselamatkan, kita memperoleh kemuliaan, oleh karena dalam pengharapan kita memperoleh kemuliaan, kehormatan dari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, saudara terkasih, baiklah saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Karena itu 1 Petrus Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara terkasih, seorang petani harus bersabar, senantiasa menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan, masa gugur, dan hujan musim semi. Saudara terkasih, begitupun kita, anak-anak Tuhan, harus seperti petani, saudara terkasih, yang menghasilkan, yang menantikan hasil dari tanahnya. Kita harus sabar, saudara terkasih, apapun keadaan kita. Jika kita di dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan kekurangan di padang gurun, kita harus bersabar seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga, di mana musim hujan, musim semi, dia menantikannya dengan sabar, sebab dia tahu ia akan menghasilkan dari tanahnya. Kita pun begitu, saudara terkasih, kita harus sabar sampai pada kedatangan Tuhan, sebab di dunia ini kita akan mengalami berbagai-bagai musim kekurangan, musim sakit penyakit, tetapi itu tidaklah selamanya, saudara terkasih. Kita harus sabar, tetapi kita harus senantiasa bertekun di dalam iman. Sebab itu semuanya memurnikan iman kita yang lebih tinggi berharga, jauh lebih tinggi daripada emas, perak yang panah, yang dimurnikan di dalam api. Begitupun kita harus seperti petani ini, yang menantikan hasil dari tanahnya, melewati musim-musim silih berganti, tetapi ia tetap sabar, saudara terkasih. Tetapi kita yang sabar untuk kita menerima kemuliaan, kehormatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menerima kemuliaan, kehormatan. Saudara terkasih, kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
Begitupun kita seperti petani, saudara terkasih, bersabar untuk menantikan hasil dari tanahnya. Tetapi kita bersabar meneguhkan iman kita agar tetap teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan saudara terkasih, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Jangan kita bersungut-sungut, saudara terkasih, saling mempersalahkan. Saudara terkasih, kalau demikian, saudara terkasih, kita akan dihukum. Sebab Tuhanlah yang kita, jika Allah yang kita panggil Bapa, yang tidak memandang muka, menghakimi kita menurut perbuatan kita, betapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Sebab Tuhan yang menghakimi kita, saudara terkasih. Sebab itu jangan kita bersungut-sungut dan mempersalahkan siapapun itu. Sebab Tuhan akan membawa segala perbuatan kita pada pengadilannya yang kudus. Dan Tuhan membalas segala tingkah langkah kita dan membalaskannya sesuai dengan perbuatan kita. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, Allah adalah hakim, saudara terkasih. Jadi kita sebagai anak-anak manusia ciptaan Tuhan, jangan kita menghakimi siapapun. Saudara terkasih, jika kita menderita, itu kasih karunia, saudara terkasih, dan kita tekun melakukannya, tetap berseru mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara terkasih, kita harus menjadi teladan kita, Ayub, Bapa rohani kita, yang ketekunannya bersabar, saudara terkasih, sebab Tuhan membalas semuanya, saudara terkasih. Jadi kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Kita harus menjadi seperti petani yang menantikan hasil dari tanahnya yang berharga. Tetapi kita harus senantiasa sabar apapun keadaan kita. Kita harus sabar mengerjakan keselamatan agar iman kita tetap bertumbuh teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Maha melihat, Maha penyayang, Maha pengasih. Jika kita memanggil Allah itu Bapa yang tidak memandang muka, yang membawa kita perbuatan kita pada pengadilannya yang kudus, hendaklah kita takut akan Tuhan, dan biarlah kita tauladani bapak-bapak nabi kita yang sabar dalam ketekunannya, seperti Bapak Ayub, Bapak Abraham, Bapak iman kita, saudara terkasih. Kita harus senantiasa bersabar. Kita harus kerjakan keselamatan kita, hidup takut akan Tuhan, bertekun di dalam iman, jauhkan segala kejahatan, kesombongan, keinginan-keinginan daging di dalam hawa nafsu, hawa nafsunya yang jahat. Dan jangan kita melakukan segala serakah, yaitu segala kecemaran yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Jauhkan semuanya itu. Tapi biarlah kita lakukan pada hari ini. Biarlah kita bertanding di dalam iman yang benar, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah kita ikrarkan, yaitu ikrar yang benar di hadapan saksi-saksi. Dan kita bertanding di dalam iman, saudara terkasih. Kita harus meneliti firman Tuhan, rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan, yang dinyatakan bagi kita untuk kemuliaan kita, anak-anaknya, yaitu supaya kita beroleh kemuliaan, kehormatan. Rahasia itu besar, saudara terkasih, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah, Tuhan kita,
yang telah mati bagi kita untuk dosa-dosa kita, kita yang harus binasa oleh dosa-dosa kita, ditebus dengan darah anak domba. Dan biarlah kita kerjakan keselamatan kita, hidup takut akan Tuhan, dan kita harus menyangkal diri dan pikul salib bila kita mengikut Yesus Kristus. Saudara terkasih, matikan dosa. Saudara terkasih, bukan kita matikan dosa di dalam diri kita, tetapi hiduplah di dalam roh, di dalam kebenaran, karena rohlah yang menghidupkan kita. Daging ini binasa, saudara terkasih. Oleh karena itu, bacalah firman ini agar roh kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Yesus Kristus Tuhan hidup bertambah-tambah besar di dalam kita, dan kita semakin kecil bahkan hilang, saudara terkasih. Agar bila kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan yang akan menyatakan dirinya di akhir zaman, kita ikut menyatakan diri, dan kita memperoleh kemuliaan, kehormatan di dalam Yesus Kristus oleh Allah Bapa Tuhan kita. Kiranya kita diberkati hari ini, saudara terkasih. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyertai kita, sehingga kita boleh berjalan pada hari ini, boleh bernapas hari ini, boleh hidup hari ini. Itu adalah kesempatan. Selama hidup adalah kesempatan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Saudara terkasih, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan pergunakan hidup ini dengan berbuat dosa, berbuat perkara yang sia-sia, saudara terkasih. Dan biarlah kita menabur kebaikan. Biarlah kita menabur, saudara terkasih, sebab barang siapa berjalan menabur dan dengan mencucurkan air mata akan bersorai-sorai dengan berkas-berkasnya. Kiranya kita diberkati hari ini. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, damai sejahtera-Nya berlimpah-limpah bagi kita yang mengasihi sesuai dengan rencana-Nya sebelum dunia dijadikan. Rencana Tuhan bagi kita sungguh besar dan mulia, saudara terkasih, sebab kita itu berharga di mata Tuhan. Seharga darah Kristus, saudara terkasih. Semua kita berharga. Sebab itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Lakukan dosa, lakukan kejahatan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun kita binasa, tetapi Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan, saudara terkasih. Jauhilah segala kejahatan, segala dosa. Biarlah kita membuka hati untuk firman Tuhan. Biar Yesus Kristus masuk di dalam hati kita dan Roh Kudus memimpin kita, yaitu Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Roh Allah yang berfirman maka ada. Roh yang memberikan kekuatan, yang membangkitkan, yang memberikan ketertiban dan memberikan kasih. Dan biarlah kita senantiasa bersukacita. Saudara terkasih, firman Tuhan ini, saudara terkasih, hidup dan berkuasa, bersinar-sinar, saudara terkasih. Bacalah firman ini, saudara terkasih, bacalah firman ini. Firman ini hidup dan berkuasa, saudara terkasih. Bacalah firman ini, inilah harta kita. Biarlah kita, inilah harta kita. Kalau kita anak-anak Tuhan,
yang percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Inilah harta kita, inilah yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita. Sebab ini adalah isi hati Tuhan, cahaya kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, yaitu gambaran Allah. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, damai sejahtera-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Sampai disinilah pertemuan kita hari ini. Bersukacitalah, bersukacitalah, bergembiralah, bergembiralah. Terimalah firman Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau kita di pihak Tuhan, jika kita hidup benar, dipimpin dalam perlindungan Tuhan, kita tidak usah takut akan apapun. Sebab kita hidup bukan dari makanan saja, tetapi dari firman Tuhan yang ada, yang kita baca. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita hari ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.